Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang psikiater anak yang memiliki segalanya, karir cemerlang, kecerdasan, dan juga kekayaan. Suatu hari, psikiater anak itu dekat dengan seorang model seksi yang dikenal sering berpose vulgar di setiap fotonya. Tapi suatu hari, si psikiater anak ini ditemukan tewas mengenaskan. Seperti yang ada di pikiran teman-teman sekalian, psikiater tersebut tewas karena nyawanya dihabisi oleh si model seksi. Jasadnya ditemukan di bagasi mobil milik si model seksi ini dalam keadaan kepala yang sudah hancur. Tapi ternyata di balik itu ada fakta yang mengagetkan tentang hubungan antara si psikiater dan si model dewasa yang ternyata si psikiater anak ini punya sifat yang mulia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa kasus ini tentang sugar daddy dan juga sugar baby-nya? Tonton di YouTube saya. Nama korban adalah Thomas Burchard. Dia seorang psikiater anak, dia terkenal cerdas dan juga sangat baik sama pasien-pasiennya. Banyak orang-orang yang sudah dirawat oleh Thomas Burchard ini ngerasa mereka tuh nggak cuman dirawat secara kejiwaan, tapi begitu mereka tuh ngerasa dia tuh menyembuhkan saya, hidup saya tuh sembuh lah kok sama dia. Dia itu katanya pahlawan bagi anak-anak yang dia rawat. Dia tuh menyembuhkan mental mereka. Uniknya, setiap kali pasien anak datang, Thomasnya selalu ngelihat anak ini tuh pasti dalam keadaan takut. Dan dia deketin dengan cara dia main sulap. Dia main kartu, kadang-kadang dia pura-pura mendapatkan uang dari belakang telinganya si anak ini. Terus anaknya ini dikasih uang begitu selesai terapi. Bisa dapat gambaran ya, kira-kira Thomas Burchard ini memang orang yang sangat baik. Sejak lulus fakultas kedokteran, teman-temannya tuh bilang kalau memang si Tom atau si Thomas ini tuh orang yang baik dan juga cerdas. Walaupun dia cerdas, ujian-ujiannya bagus, dia lulus dengan nilai bagus, Thomas ini nggak jadi angkuh. Bahkan alasan si Thomas ini ambil spesialisasi psikiater untuk anak-anak, itu tujuannya mulia. Thomas bilang, saya nggak cuma ingin menyembuhkan fisik seseorang, tapi juga jiwanya. Nggak heran, banyak banget pasien yang ditolong oleh Thomas dari kecil sampai mereka dewasa, mereka selalu bilang, Thomas ini sudah menyelamatkan nyawa saya. Dan gak cuma pasiennya aja, di luar itu juga Thomas banyak sekali menolong orang-orang yang kesulitan, terutama di ekonomi. Misalkan ada orang yang perlu uang, gak segan-segan Thomas langsung ngasih uang ke mereka. Dia gak tanya yang namanya backgroundnya, latar belakangnya. Pokoknya ada orang kesulitan datang ke dia, pasti ditolong. Tapi sayangnya di kehidupan pernikahannya Thomas nggak terlalu beruntung. Dia bercerai sama istrinya itu sekitar tahun 2000 awal setelah menikah selama beberapa puluh tahun dan mereka nggak punya anak. Dan setelah bercerai ini banyak yang bilang Thomas ini ngerasa kesepian. Dan ini ya dimulai Thomas ini kelihatan kok mulai agak aneh. Thomas ini sering yang namanya chatting, bermain di dunia maya, dan beberapa percakapan dengan orang-orang dia temui di dunia maya itu agak nggak senonoh. Tapi lagi-lagi karena Thomas juga masih orang yang baik ya, banyak yang nggak peduli. Mereka bilang ya setiap orang pastilah ada sisi gelapnya. Kami nggak peduli. Di mata kami, Thomas tetap orang yang sangat baik. Dia berjiwa sosial, yang bisa dikatakan dia seorang malaikat. 2 tahun setelah Thomas ini bercerai, Thomas lagi ada ketemu nih sama seorang perempuan namanya Judy. Dan di sini dia mulai hubungan serius dan berkomitmen. Thomas sama Judy ini sama-sama bercerai. Judy punya 4 orang anak yang sudah dewasa. Mereka sama-sama yang ngerasa senasib. Kemudian mereka memutuskan buat tinggal sama-sama. Teman-temannya Thomas ngeliat, ya sejak kenal Judy ini, hidupnya Thomas jadi makin teratur. Thomas nggak lagi yang namanya jadi playboy di media sosial, di internet. Nggak ada chat-chat vulgar lagi. Hidupnya udah semakin stabil. Nah si Thomas ini juga mulai ya fokus lagi untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Kayak yang tadi, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, terutama orang tua tunggal yang kesulitan finansial untuk merawat anak mereka. Sebenarnya ada selentingan kok Thomas ini ya mengutamakan bantuannya itu ke ibu-ibu, orang tua tunggal, sama ibu-ibu yang masih ya punya anak remaja perempuan. Tapi sebenarnya itu nggak bener. Thomas ini nolong orang tanpa pandang bulu sama sekali. Gara-gara kebaikannya ini, sempat si Thomas ini diulas di satu majalah, dibilang dia sosok yang sangat dermawan. Dan dari sini, ada seorang model namanya Kelsey Turner. Dia model majalah dewasa, dia ngeliat nih profil Thomas di majalah tersebut. Dia lihat, loh kok ada kakek-kakek yang gak segan-segan tuh ngasih uang sekian banyaknya, kadang sampai beliin rumah, menyekolahkan anak-anak yang orang gak dia kenal. Kok bisa ya ada orang sebaik ini? Kelsey Turner ini adalah seorang ibu tunggal. Dia baru aja pisah dari suaminya dan punya anak 2. Dan Kelsey ini sehari-hari kerja sebagai model majalah dewasa. Waktu dia lihat Thomas yang bilang, wah ini kayak bisa nih orang ini saya minta bantuan untuk menghidupi saya.
Kelsey ini kemudian mengirim email ke Thomas. Dia menceritakan kisah hidupnya, terutama bagaimana dia tuh sangat kesulitan menghidupi kedua orang anaknya. Kelsey saat itu ngaku, saya tuh bekerja sebagai model, tapi saya masih merintis. Kelsey bilang, sebentar lagi saya akan resmi bercerai sama suami saya. Saya nggak tahu harus bagaimana, saya harus menghidupi kedua orang anak saya. Tapi itu saya juga mesti nyari pekerjaan, dan keahlian saya cuma di dunia modeling. Dan waktu mendapat email ini tanpa ragu-ragu, nggak pakai banyak tanya, dan bahkan sama sekali nggak ada background checking, si Thomas ini langsung memberikan sejumlah uang yang cukup untuk beli rumah dan beli mobil untuk si Kelsey. Banyak yang bilang saat itu kok Thomas nih kok jor-joran banget ya nolong orangnya. Padahal sebenarnya teman-teman Kelsey tuh ngelihat Kelsey itu sebagai orang yang nggak baik. Oke, memang Kelsey ini seorang model, tapi dia sama sekali nggak peduli sama anak-anaknya. Kalaupun ada uang yang dikasih itu sama Kelsey bukannya dipakai buat ngopeni, buat ngurus anaknya, tapi malah dipakai buat pesta-pesta dan juga operasi plastik supaya penampilannya makin menarik. Terus dia juga makin banyak tawaran jadi model. Selain itu, si Kelsey ini juga dikenal sebagai orang yang sangat-sangat pembohong dan suka panjat sosial. Di mana-mana dia ngaku kenal si ini, kenal si itu. Padahal sebenarnya itu semua bohong. Dan gara-gara ini saking nakal si Kelsey ini reputasinya sebagai model majalah dewasa, dia juga sering jual foto-foto vulgarnya. Dia dijulukin sebagai The Bad Barbie atau si Barbie yang nakal. Dan sudah bisa ditebak, uang dari Thomas tadi cuma sedikit yang dia pakai untuk ngurus anaknya. Selebihnya dia pakai buat pesta-pesta dan juga operasi plastik terus-terusan seperti itu. Sampai ya dia ngerasa, aku puas dengan seperti ini, aku tambah cantik, aku punya donatur si Thomas ini. Awalnya banyak yang ngira kalau hubungan antara Thomas dan Kelsey ini itu kayak hubungan antara sugar baby dan sugar daddy-nya. Tapi sebenarnya Thomas itu sama sekali nggak minta timbal balik. Thomas sama sekali nggak pernah minta Kelsey ini untuk menemani dia kencan atau yang macam-macam. Thomas murni mau nolong si Kelsey demi anak-anaknya. Tapi sayangnya di mata Kelsey, Thomas tuh kayak sapi perah. Kelsey tuh pernah bilang, Thomas itu mah orang yang terobsesi sama kecantikan saya, sampai dia rela melakukan apa saja. Ya wajar lah, namanya juga sudah tua, nggak punya istri, nggak punya anak. Ya mungkin ya ini simbiosis mutualisme aja. Saya dapat uang, Thomas dapat kepercayaan diri. Si Kelsey ini terus senang-senang dengan uang yang dikasih sama Thomas, sampai dia lalai dengan anak-anaknya. Akhirnya suatu hari, Kelsey ini kehilangan hak asuh anak yang paling sulung, dan gara-gara itu Kelsey harus pindah ke Las Vegas. Dan disinilah timbul konflik antara Kelsey dan Thomas yang kemudian berujung pada tindak pidana pembunuhan. Thomas ini lama-lama mulai curiga sama Kelsey. Dia kan tadi sempat main media sosial tuh di awal, tapi kan pada saat itu memang Thomas main media sosialnya itu cuma buat iseng-iseng. Setelah dia ketemu Judy, semua itu dia di-delete. Jadi dia nggak tahu kehidupan Kelsey yang sebenarnya itu seperti apa sih. Tapi dia mulai curiga kok tiba-tiba Kelsey ini pindah ke Las Vegas, ke kota yang dianggap itu ya kurang pas untuk membesarkan anak. Nah saat ini teman-temannya Thomas itu ngasih tahu si Thomas tentang kehidupan Kelsey yang dipamerkan di media sosial. Lihat nih, akun Instagramnya Kelsey ini penuh postingan dia pesta-pesta, dia baru operasi plastik. Kamu yakin gak sih uang kamu tuh digunakan dengan benar sama si Kelsey ini? Thomas ini sempat juga nanya ke Kelsey. Dia bilang, Kak, saya lihat di media sosial kamu itu ya sering pesta-pesta. Kamu itu juga sering pakai uang tuh buat operasi plastik. Kamu fokus gak sih ke anak kamu? Dan waktu dengar ini, Kelsey malah marah-marah. Dia bilang, kalau misalkan kamu gak percaya, kamu datang aja ke sini. Kelsey sampai berani nantang Thomas sampai sebegitunya. Thomas juga sempat bilang ke Kelsey, oke deh, misalkan terbukti kamu menyelewengkan uangku, aku bakal stop bantuan dari aku. Dan pada saat ini Kelsey benar-benar ngamuk. Kelsey ngancam dia akan menyebarkan rumor kalau Thomas ini memanfaatkan pasiennya untuk kepuasan seksualnya. Sampai setega itu Kelsey sama si Thomas. Dia bilang, kamu berani stop bantuan kamu, aku bakal menyebarkan berita kalau kamu adalah seorang pedofilia. Dan gara-gara ini, gara-gara takut nanti orang gak percaya lagi sama dia, Thomas dengan sangat terpaksa terus memberikan uangnya ke Kelsey. Judy ini si pacarnya Thomas sempat bilang, udahlah kamu tuh ngapain takut sih? Misalkan kamu udah gak serak ngasih bantuan ke si Kelsey, udah stop aja. Misalkan si Kelsey macam-macam, kita semua siap bantuin kamu kok. Kita bakal membela kamu mati-matian. Oh banyak juga orang yang kamu bantu dan mereka semua pasti siap ngebantuin kamu juga. Si Thomas bilang, ya udahlah, daripada nanti semua orang banyak yang benci saya, terus juga ya orang-orang mengira saya ini macam-macam, image saya jatuh, orang yang saya bantu akhirnya malah terganggu mentalnya gara-gara mendengar kabar ini. Ya udahlah, saya ngalah aja. Saya tetap kasih bantuan ke Kelsey. Sampai suatu hari Thomas bilang ke Judy, oke deh,
Misalkan memang segitu banyaknya orang yang udah bantuin saya akan langsung datang ke Las Vegas, saya akan cari bukti-bukti bagaimana Kelsey memperlakukan anaknya. Karena pada titik ini si Thomas benar-benar sudah nggak tahan. Kelsey ini benar-benar manfaatin si Thomas, dia minta uang terus, tapi Thomas nggak tahu uangnya lari kemana. Waktu itu sebenarnya si Judy udah bilang, kamu jangan pergi ke sana sendiri, bahaya. Tapi Thomas tetap bersikeras buat pergi ke Las Vegas. Dia bilang, saya cuma mau cari bukti bagaimana si Judy ini merawat anaknya. Kalau memang terbukti dia nggak benar merawat anaknya, ya sudah, bantuan saya stop, tapi minimal saya punya bukti. Thomas satu hari itu pergi tanpa sepengetahuan Judy. Dan itulah kali terakhir Judy ngelihat Thomas dalam keadaan hidup. 6 hari setelah Thomas ini pergi ke Las Vegas, tiba-tiba aja ada kabar kalau Thomas ditemukan tewas secara mengenaskan. Jasad Thomas ditemukan di bagasi mobil yang diparkir di padang pasir Nevada. Awalnya ada warga yang curiga, kok ada satu mobil itu terparkir dan gak ada yang punya. Dan mobilnya ini bukan mobil yang jelek, tapi ini mobil yang bagus. Waktu didekatin sama warga, dia nyium kok ada bau busuk dari bagasinya. Mereka panggil pihak yang berwenang, gak lama pihak yang berwenang datang. Dan pada saat bagasi dibuka, ada sosok jasad yang kondisinya sudah sangat mengenaskan. Jasadnya sudah membusuk dan bagian wajahnya itu rusak sampai remuk. Dan setelah dilakukan identifikasi, diketahui kalau jasad tersebut adalah jasad Thomas Burchard, sang psikiater anak. Jasad Thomas kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bagian tulang wajah dan tulang kepala itu remuk. Dan sebegitu remuknya sampai wajahnya nggak bisa dikenali. Dan seluruh giginya si Thomas ini sampai rontok semua. Ada memar di beberapa bagian tubuh, terutama di bagian wajah. Itu bentuknya agak unik. Bentuknya itu agak seperti persegi panjang, itu mirip gagang senjata api. Pada saat diperiksa, jasad Thomas ini sudah membusuk dan diperkirakan dia meninggal sudah 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Waktu dilakukan otopsi didapatkan itu jaringan otak itu sampai hancur dan ada serpihan tulang tengkorak yang sampai menusuk ke otak besar. Dan inilah penyebab kematian si Thomas. Karena walaupun saat itu otaknya sudah membubur, tapi warna otaknya itu warna hijau kemerahan, menandakan ada perdarahan aktif di jaringan otak. Selain itu juga ditemukan juga ada gumpalan-gumpalan darah di rongga tengkorak yang menunjukkan perdarahan di rongga tengkorak ini terjadi pada saat Thomas masih hidup. Dan dilihat dari cederanya, Thomas ini meninggal secara pelan-pelan. Mobil tempat Thomas ditemukan itu diketahui asuransinya terdaftar atas nama Kelsey. Dengan cepat pihak yang berwenang langsung memburu Kelsey, dan waktu Kelsey berhasil didapatkan, tentu saja dia nyangkal. Dia bilang, saya tuh nggak tahu mobil saya tuh kecurian. Nggak tahu ya, mungkin waktu itu Thomas nyuri mobil saya apa gimana. Terus mungkin dia nyewa perempuan, terus dia dibunuh di situ. Tapi seorang teman Kelsey yang namanya Diana, dialah yang kemudian menjadi saksi kunci apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja Diana datang ke kantor pihak yang berwenang. Dia bilang, saya tahu laki-laki yang bersama Kelsey yang datang ke rumah kami malam itu namanya Thomas. Thomas itu adalah orang yang baik. Waktu dia dianiaya oleh Kelsey dan pacarnya, saya sangat menyesal. Saya nggak sempat bantuin dia. Dan saat ini, saya akan bersaksi sampai Thomas mendapatkan keadilan. Dan berikut adalah kesaksian Diana. Jadi Diana ini adalah salah seorang temannya Kelsey yang tinggal satu rumah dengan Kelsey. Jadi di rumah itu Kelsey tinggal berempat. Ada Kelsey, pacarnya yang namanya John, terus juga Diana, dan satu orang laki-laki lagi bernama Jeremy. Waktu itu sebenarnya Diana ngomong, saya tuh nggak ada niat macam-macam. Waktu sama Kelsey, saya cuma berharap saya dapat tumpangan gratis. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan kehidupan pribadinya si Kelsey. Kelsey memang beberapa kali cerita kok dia punya donatur yang sangat dermawan namanya Thomas, seorang tua yang katanya saking terobsesi sama kecantikannya Kelsey, rela memberikan apa aja. Tapi lagi-lagi saat itu Diana nggak ambil pusing. Yang penting dapat tumpangan gratis, dia bisa tinggal di situ, nggak bayar, dan itu sangat membantu si Diana. Tapi suatu hari waktu mereka masih tinggal berempat, tiba-tiba aja ada seorang laki-laki yang paruh baya, rambutnya udah putih semua, ngaku namanya Thomas, datang ke situ untuk mengecek keadaan anaknya Kelsey. Waktu itu keadaan sempat meruncing karena Thomas ini tahu kalau anaknya si Kelsey ini tinggal di rumah yang sama dengan orang-orang yang kerjaannya setiap hari itu mabuk-mabukan, pakai zat-zat terlarang, bersenang-senang. Dan anaknya Kelsey ini tinggal satu, yang tadi kan satu udah kehilangan hak asuhnya, yang satu ini tinggal satu kamar dengan Kelsey dan pacar yang nama John tadi. Waktu tahu ini Thomas sangat marah. Thomas bilang, aku tuh nggak peduli ya, misalkan aku ngasih uang ke kamu pakai ya sebagian besar buat pesta-pesta, buat operasi plastik. Yang penting satu, anak kamu tuh kamu urusin sekolahnya, makannya. Ini enggak, kamu bahkan nggak tahu anak kamu masih sekolah
sekolah apa enggak? Anak kamu diurusin apa enggak? Dan waktu ini Kelsey sempat marah balik ke Thomas. Dia begitu marah, dan puncaknya waktu Thomas ngancam untuk menghentikan bantuan uang untuk Kelsey. Saat ini katanya Kelsey langsung ngamuk, dia marah-marah ke Thomas, dia pukuli Thomas sampai Thomas itu wajahnya tuh penuh dengan luka cakaran dari si Kelsey ini. Saking takutnya Kelsey yang waktu lagi kalap, Thomas lari, dia sembunyi di salah satu kamar. Katanya Diana, waktu itu saya ngeliat si John pacarnya Kelsey ini tiba-tiba kelihatan sangat marah, dia dobrak itu pintu dan saya dengar mereka berantem dalam kamar. Terus waktu itu saya sempat ngeliat si John ini waktu dia masuk ke kamar, dia bawa pentungan baseball yang terbuat dari logam. Saya kan takut ya, saya takut ada apa-apa. Saya masuk ke kamar itu. Yang saya lihat saat itu si Thomas sudah terbaring di lantai, tapi dia masih mengerang kesakitan, kepalanya ada luka dan berdarah-darah. Terus si John ini, si pacarnya Kelsey, dia pegang si pentungan baseball itu. Saya rebut pentungannya, saya bilang, kamu tuh udah nggak waras ya. Ini kok orang meninggal gimana? Kita bisa berurusan sama pihak yang berwenang. Kata Diana waktu itu. Kemudian dia papah si Thomas tadi, dia bawa ke garasi, dia masukkan ke mobilnya Kelsey untuk dibawa ke rumah sakit. Dan kata Diana waktu itu, si Thomasnya sempat bilang, saya janji saya nggak akan ngelapor apa yang sebenarnya terjadi sama saya. Bagaimanapun saya takut kalau sampai Kelsey ini berurusan dengan pihak yang berwenang, anaknya gimana? Saya cuma minta tolong Diana, tolong bawa saya ke rumah sakit. Ini kayaknya cedera di kepala saya serius. Nanti kalau ya pihak rumah sakit tanya, saya akan bilang kalau kepala saya ini cedera, saya nggak sengaja jatuh. Dan saat itu dia ngerasa, ini orang apa hatinya terbuat dari apa sih? Udah dipukulin, udah tadi dimaki-maki sama Kelsey, dia masih mau loh melindungi si Kelsey. Tapi saat itu dia nggak bisa lama-lama karena saat sebelum si Diana ini bawa mobilnya ke rumah sakit, mobilnya di stop sama John. John sama Kelsey nyusul si Diana itu ke dalam garasi. Mereka bilang, kamu gak usah ikut campur ya, ini urusan kami sama Thomas. Mendingan kamu sekarang ke kamar, kamu beresin tuh yang namanya darah-darah, benda-benda pecah, bersihin semua sebelum nanti pihak yang berwenang kesini. Diana saking takutnya, dia langsung masuk ke dalam kamar tempat si Thomas tadi dipukulin sama John. Diana bilang, saya ketakutan karena waktu itu saya lihat di tangannya John ada senjata api. Saya lihat waktu itu mereka tuh cuma masuk ke dalam mobil. Saya bilang, oke, kamu boleh ada di sini, cuman saya minta bawa si Thomas ke rumah sakit. Dia cedera kepalanya sangat parah. Diana kemudian bersihin darah di kamar, dan waktu dia balik ke garasi, mobilnya tuh masih di situ. Tapi saat itu dia ngelihat si John masih megang senjata api, tapi senjata apinya itu sudah ada darahnya. Dan dia lihat di kursi belakang Thomas sudah nggak bergerak. Diana ini saking paniknya dia masuk ke dalam rumah. Dia bilang saat itu ke pihak yang berwenang, saat itu saya sangat takut. Saya takut dibunuh. Saya panik. Saya cuma berharap saat itu benar-benar si John sama Kelsey bawa si Thomas ke rumah sakit. Tapi tahu-tahu beberapa hari kemudian saya dengar kalau Thomas itu sudah meninggal dan jasadnya ditemukan di bagasi mobilnya Kelsey. Dan saat mendengar kabar itu, Diana memutuskan dia nggak akan tinggal diam. Dia bilang waktu itu memang saya gagal melindungi Thomas pada saat si John sama Kelsey menganiaya si Thomas ini. Tapi sekarang saya akan bersaksi agar Thomas dapat keadilan. Dan pada akhirnya Kelsey dan John harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Kasus tadi adalah salah satu contoh mengerikan bagaimana air susu dibalas air tuba. Memang kita nggak ada salahnya berbuat baik sama orang lain. Tapi jangan sampai perbuatan baik kita itu justru membahayakan diri kita atau orang-orang yang kita sayangi. Selalu waspada dan berhati-hati karena manusia bisa menjadi makhluk yang paling kejam di dunia. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.